Belanglo State Forest adalah hutan tanaman pinus yang luas yang terletak di New South Wales, Australia. Hutan ini terkenal karena lokasinya yang indah untuk rekreasi atau wisata hutan seperti berkemah, hiking, dan aktivitas luar ruang lainnya. Tapi pada tahun 1990-an, hutan ini menjadi terkenal secara internasional karena kejahatan mengerikan yang terjadi di sana. Pada saat itu ditemukan 7 jasad, dan semua korban adalah backpacker yang diakhiri dengan sangat kejam. Di akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an, banyak backpacker muda yang berasal dari beberapa negara berbeda dilaporkan menghilang di Australia ketika mereka sedang hitchhiking. Awalnya, hilangnya para backpacker ini belum dianggap sebagai sebuah kasus berantai oleh pihak berwajib. Hingga pada 19 September, ketika 2 pelari tidak sengaja menemukan jasad wanita di Belanglo State Forest. Disitulah kasus mengerikan ini mulai terungkap sedikit demi sedikit. Penemuan jasad yang merupakan seorang wanita itu membuat polisi melakukan penyelidikan di sekitar area tersebut. Hingga akhirnya jasad lain ditemukan. Kedua korban yang ditemukan bernama Joanne Walters, 22 tahun, dan Caroline Clark, 21 tahun. Keduanya merupakan backpacker asal Inggris yang telah dilaporkan menghilang pada April 1992. Menurut kerabat mereka, kedua korban terakhir kali berkomunikasi dengan mereka ketika keduanya ingin hitchhiking dari Sydney ke Australia Barat. Dan setelah itu, mereka tidak ada kabar lagi. Penyelidikan polisi untuk menemukan mereka saat itu juga tidak membuahkan hasil. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, ditemukan fakta bahwa keduanya telah mengalami kekerasan yang sangat mengerikan. Dari tubuh Joanne ditemukan 15 luka tikaman. Ditemukan juga tanda kalau Joanne telah diserang secara oleh pelaku, karena kondisi pakaiannya tidak berada pada posisi normal. Menurut pihak berwajib, Caroline yang saat itu dalam kondisi terikat dipaksa oleh pelaku untuk menyaksikan kekerasan yang terjadi pada Joanne. Dan setelah Joanne tiada, Caroline dipaksa berjalan 30 meter menjauh dari lokasi Joanne diakhiri, ke lokasi di mana tubuhnya nanti ditemukan. Caroline saat itu sebanyak 10 kali di bagian kepala. Di TKP keduanya juga ditemukan puntung rokok dan selongsong peluru dari senjata kaliber 22. Penemuan jasad ini tersebar dengan cepat, menggemparkan publik. Banyak media memberitakan tentang penemuan tersebut. Pada saat itu beredar rumor kalau pelaku yang mengakhiri korban adalah berantai. Tapi karena minimnya bukti dan penemuan korban di Belanglo adalah yang pertama kalinya saat itu, jadi polisi berusaha untuk menghentikan rumor itu agar publik tidak panik. Mereka mengatakan kalau kejahatan itu tidak dilakukan oleh berantai. Penyelidikan saat itu dilakukan untuk mencari pelaku. Seorang ahli profil kriminal yang bekerja sama dengan polisi saat itu mengatakan kalau pelaku merupakan seorang pria berusia 30-an. Dia tinggal di daerah terpencil di luar kota. Dia pernah memiliki hubungan yang rumit dengan wanita. Pekerjaannya ada di luar ruangan, dan pelaku mengenali dengan baik hutan Belanglo. Meskipun profiler kriminal sudah mendeskripsikan ciri-ciri pelaku, tapi polisi tidak juga memperoleh petunjuk tentang siapa pelaku. Mereka tidak mempunyai seseorang yang dicurigai. Dan waktu terus berlalu, tanpa adanya kepastian tentang siapa pelaku. Pada Oktober 1993, seorang pria yang sedang mencari kayu bakar di hutan Belanglo tidak sengaja menemukan 2 manusia. Dia pun segera menelpon polisi dan dia melaporkan apa yang dia temukan. Ketika tiba di lokasi, polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, kedua korban diketahui bernama Deborah Everis dan James Gibson. Keduanya merupakan warga Australia yang dinyatakan hilang pada Desember 1989. Menurut info, keduanya berniat ke Sydney untuk menghadiri sebuah acara. Ibu Deborah mengatakan kalau Deborah akan pulang dalam 2 hari. Tapi sayangnya,
Dia tidak pernah pulang ke rumah. Ibunya juga melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun tidak ditemukan petunjuk tentang keberadaan mereka. Dari hasil pemeriksaan, Deborah dan James juga diakhiri dengan sangat kejam. Ditemukan luka tajam di wajah Deborah. Dia juga dihantam berkali-kali hingga retak. Sementara pada tubuh James ditemukan 8 luka tikaman di bagian dada dan punggungnya. Setelah penemuan tubuh Deborah dan James yang memiliki kesamaan pola dengan korban sebelumnya, polisi mulai mempertimbangkan kalau pelakunya mungkin memang seorang berantai. Pada saat itu, mereka menyampaikan ke publik untuk menghindari hitchhiking, khususnya di area Hume Highway yang menghubungkan Sydney dan Melbourne, karena dikhawatirkan si pelaku masih berkeliaran untuk mencari korban lagi. Di tahun yang sama, pada 1 November 1993, jasad lain ditemukan. Dia adalah Simon Smidle. Dia dinyatakan hilang sejak 20 Januari 1991, dan saat itu usianya 21 tahun. Di tubuh Simon juga ditemukan 8 tikaman, kondisi yang sama dengan korban-korban yang ditemukan sebelumnya. Di TKP Simon ditemukan pakaian yang bukan miliknya, dan hal itu membuat polisi berasumsi kalau mungkin ada korban lain lagi. Polisi kemudian memperluas pencarian mereka. Mereka mulai menyisir hutan Belanglo, dan 3 hari kemudian ditemukan 2 jasad lagi. Mereka adalah sepasang kekasih bernama Anya Hepsit dan Gabor Neugebauer. Mereka juga turis asal Jerman. Mereka dilaporkan hilang pada Desember 1991. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau kepala Gabor sebanyak 6 kali. Dan berbeda dengan kelima korban sebelumnya, Anya ditemukan tanpa busana. Yang lebih menyedihkan lagi, dipisah dan tidak pernah ditemukan. Dari ke-7 korban, ditemukan pola kejahatan yang hampir sama. Lokasi kejahatan di hutan Belanglo. Para korban mengalami kekerasan yang mengerikan. Mereka dipukuli, ditikam, dan hampir semua korban dikubur di kuburan dangkal. Para korban juga merupakan backpacker muda yang berusia sekitar 19 hingga 22 tahun. Dan mereka menghilang saat sedang melakukan hitchhiking. Jadi pihak berwajib berasumsi kalau pelaku yang mengakhiri mereka pasti orang yang sama, di mana pelaku awalnya menawari mereka tumpangan dan membawa mereka ke hutan, di mana mereka diserang dan diakhiri. Pencarian terhadap pelaku dilakukan, semua bukti-bukti dikumpulkan, tapi tetap tidak ditemukan petunjuk tentang siapa tersebut. Hingga ada saat seorang wanita menelpon polisi pada 9 November 1993. Wanita itu Joan Berry. Dia mengatakan kalau pada Januari 1990 dia menolong seorang hitchhiker yang saat itu sedang dikejar oleh seorang pria yang membawa senjata. Di saat mobil Joan melintas, pria itu tiba-tiba muncul dan minta tolong. Pria itu bernama Paul Onions, seorang turis asal Inggris yang saat itu sedang berpetualang menjelajahi Australia. Joan membawa Paul ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang terjadi padanya. Setelah dia mengantar Paul ke kantor polisi, dia tidak tahu lagi kabarnya. Sayangnya, polisi tidak memiliki kontak Paul, jadi mereka tidak tahu caranya untuk berkomunikasi dengannya. Untungnya, beberapa hari kemudian, Paul menelpon kepolisian Australia setelah dia melihat berita tentang berantai di Belanglo Forest. Dia ingin menceritakan apa yang terjadi padanya dulu. Pada Januari 1990, dia ingin hitchhiking, dan seorang pria bernama Bill muncul menawarkan tumpangan padanya. Dengan senang hati, Paul menerima. Menurut Paul, Bill itu postur tubuhnya kekar, rambutnya hitam, kumisnya hitam, umurnya sekitar 40-an, dan dia merupakan pria kulit putih. Awalnya perjalanan mereka tampak normal. Mereka juga sempat berbincang-bincang di mobil. Tapi setelah sejaman berlalu, Bill tiba-tiba menepikan mobilnya di pinggir jalan dan langsung mengambil senjatanya. Merasa dirinya dalam bahaya, Paul segera membuka pintu mobil.
dan berlari untuk menyelamatkan dirinya. Barang-barang yang dia bawa dia tinggal di mobil. Sementara Bill mengejar Paul saat itu dengan membawa senjatanya. Untungnya saat itu Paul tidak tertembak dan dia berhasil diselamatkan oleh Joanne yang kebetulan melintas di area tersebut. Setelah melihat berita berantai itu, Paul menduga pelakunya orang yang sama. Lalu dia memutuskan untuk menelpon polisi. Paul diminta datang ke Australia untuk membantu penyelidikan, dan polisi juga mulai mencari beberapa catatan kriminal orang-orang yang telah melakukan kejahatan sebelumnya. Beberapa foto pria yang memiliki kemiripan dengan ciri-ciri yang disebut Paul dikumpulkan. Dan setelah tiba di Australia, Paul diminta datang ke kantor polisi untuk melihat foto-foto tersebut. Siapa tahu ada yang dia kenali sebagai pria yang menyerangnya. Dari semua foto itu, Paul menunjuk satu foto, dan itu adalah foto Ivan Milat, pria asal Australia yang lahir pada 27 Desember 1944. Ivan Milat ini anak kelima dari 14 bersaudara. Dia pekerja konstruksi yang melakukan perbaikan jalan. Dia juga punya riwayat kriminal. Dia pernah dituduh atas penyerangan dan penculikan terhadap 2 backpacker yang menumpang pada 1971. 50 polisi mendatangi rumah Ivan di pagi hari pada 22 Mei 1994 untuk menahannya atas penyerangannya terhadap Paul. Setelah ditahan, polisi menggeledah rumah Ivan, dan di sini polisi menemukan bukti bahwa Ivan memang pelaku yang dicari-cari. Ditemukan barang-barang milik backpacker di sana. Beberapa perlengkapan berkemah milik turis asal Jerman juga ditemukan. Kamera Caroline juga ditemukan di sana. Polisi juga menemukan beberapa senjata, termasuk senjata kaliber 22. Ditemukan juga pisau. Barang-barang milik korban juga ditemukan di rumah keluarga Ivan, seperti sleeping bag, pakaian, ransel, dan tenda. Meskipun beberapa barang ditemukan di rumah keluarganya, tapi mereka sama sekali tidak terlibat. Tidak ditemukan bukti kalau mereka terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan meskipun saat itu ada rumor yang beredar kalau Ivan tidak bertindak sendiri dalam melakukan kejahatan itu, tapi kenyataannya bukti-bukti hanya mengarah pada Ivan seorang. Ivan Milat tidak pernah mengaku bersalah atas penghilangan nyawa berantai itu. Tapi bukti-bukti yang ditemukan di rumahnya dan keterangan beberapa saksi termasuk Paul membuatnya tetap didakwa atas 7 penghilangan nyawa. Persidangannya dimulai pada 25 Maret 1996. Persidangan itu berlangsung selama 16 mingguan. Hingga akhirnya Ivan Milat terbukti bersalah atas semua tuduhan pada 27 Juli 1996. Dan dia divonis 7 kali penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat atas penghilangan nyawa 7 backpacker. Dia juga terbukti bersalah atas percobaan penghilangan nyawa, penahanan ilegal, dan perampokan terhadap Paul. Dan dia divonis 6 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Ivan Milat menutup usia di penjara pada 27 Oktober 2019. Dan hingga akhir hayatnya, motif dia melakukan kejahatan mengerikan itu tidak pernah diketahui. Karena dia tidak pernah mengaku bersalah atas kejahatan yang menimpa 7 backpacker muda tersebut.